Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 16 ayat yang ke-9 sampai 11. Mazmur 16 ayat 9 sampai 11. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Judul renungan kita hari ini adalah, Menerima Sukacita Tuhan, ditulis oleh Craig von Busek. Sahabat suara kasih, saya bekerja untuk sebuah pelayanan, tetapi saya mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup saya juga kesulitan dalam mempertahankan sukacita saya. Saya dibesarkan dalam keluarga Kristen, dan belajar sejak usia dini, bahwa sukacita tidak bergantung pada keadaan. Sukacita saya diajarkan oleh sekolah Kristen, berasal dari urutan pemberi sukacita, yaitu Tuhan Yesus, orang lain, lalu Anda. Saya berpikir prioritas saya sudah sesuai. Saya melayani Tuhan dan orang lain dalam pelayanan. Namun saya tidak menghasilkan cukup uang untuk mempertahankan batasan kebutuhan dalam hidup saya. Jadi saya tidak merasa sukacita, saya merasa stres. Namun ketika saya pergi ke kantor, saya akan melihat semua orang tampak penuh sukacita. Terlepas dari keadaan mereka, bahkan salah satu pria bernama William, sangat menonjol daripada yang lain. Dia selalu meluap-luap dengan sukacita Tuhan. Dia akan selalu menyapa setiap orang yang ditemuinya, dan berkata Tuhan itu baik sepanjang waktu. Atau puji Tuhan, atau pandanglah Tuhan. Suatu hari saya menghentikan William, dan mengatakan padanya bahwa saya mengaguminya, tentang bagaimana dirinya menunjukkan sukacita Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Saya bertanya, apakah dia akan menumpangkan tangan pada saya dan berdoa untuk saya? Saya sangat berharap dia akan meletakkan tangannya di bahu saya dan berdoa. Namun saya benar-benar terkejut ketika dia menjawab tidak, saya tidak akan melakukannya. Dia pasti melihat ekspresi saya yang terkejut. Lalu dengan cepat dia menambahkan,
Alkitab memberitahu kita dalam Mazmur 16 ayat 11, bahwa di hadiratnya ada sukacita penuh. Jika kamu ingin sukacita, kamu harus masuk ke hadirat Tuhan. Dia adalah satu-satunya yang bisa mengisimu dengan sukacita. Saya diingatkan oleh teman saya William, bahwa sukacita adalah buah roh. Buah tidak diberikan, melainkan tumbuh. Buah harus dipelihara. Buah roh datang dengan berdiam di dalam pokok anggur. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 5. William memang berdoa untuk saya. Namun alih-alih berdoa atas sukacita, dia berdoa agar saya haus dan lapar akan kehadirat Tuhan. Ketika saya pulang kerja hari itu, saya melangkahkan kaki ke gereja. Setelah beberapa saat berdoa dan memuji, stres hari itu mulai terangkat, dan saya mulai merasakan kehadiran Tuhan yang manis. Saat saya berlutut dalam doa dan menyembah Pencipta saya, perlahan-lahan saya merasakan sukacita saya kembali kepada saya. Seperti yang Rasul Paulus katakan, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Filipi 4 ayat 12-13. Pada abad pertama, masa penganiayaan besar terhadap orang Kristen, Yakobus menuliskan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun." Yakobus 1 ayat 2-4. Sahabat Suara Kasih, jadi jika Anda merasa tangki sukacita Anda hampir habis, datanglah ke hadirat Tuhan hari ini, luangkan waktu untuk berdoa dan memuji Pencipta Anda. Marilah kita renungkan, karena Tuhan akan memenuhi kita dengan sukacita, dan mengembangkan dalam diri kita ketekunan, untuk apapun yang Tuhan panggil untuk kita lakukan. Karena sukacita datang dari rasa haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami.
firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.